Bab 098. Aku tidak repot, setelah ini aku langsung berangkat ke kantor. Ucap Sam yang melihat jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 7 WIB. Istirahatlah. Ucap Sam membetulkan selimut Kirei, lalu keluar dari kamarnya. Sebelum berangkat, Sam juga tak lupa melihat ketiga bayinya yang sedang disuapi oleh Sus Laras dan Sus Susan. Pah, pah, pah. 20. Mam, nyam, nyam. Ketiga bayi itu makan dan sambil berceloteh. Sam yang tadinya menatap mereka sinis, karena sudah membuat mominya sakit. Tak tahan menahan tawanya. Pah, pah, pah. Kim yang langsung merentangkan kedua tangannya minta dipangku oleh papahnya. No princess. Ucap Sam, karena kedua tangan dan wajah baby Kim penuh dengan sisa makanan yang dia acak-acak. Pagi ini Susan dan Laras membiarkan baby triplet makan sendiri, agar motorik halus mereka terlatih. Walaupun ya, ketiga bayi itu akhirnya jadi belepotan. Sam memperhatikan ketiga bayinya yang sedang berceloteh dan nyengir. Di mana gigi gergaji mereka terlihat. Mulai hari ini pabrik susu kalian tutup. Ucap Sam pada baby triplet. Dan ketiga bayi itu malah tertawa. Melihat wajah papahnya yang tampak serius. Apa ini yang dinamakan sifat orang tua menurut pada anaknya? Gumam Sam, yang mengakui dirinya sendiri memang suka melakukan hal itu pada Kirei. Setelah melihat baby triplet selesai makan dan dibawa ke kamarnya untuk dimandikan, Sam pun berangkat ke kantornya. Roy sedang duduk sarapan bersama Bu Mira, langsung berlari ke arah tangga, kala melihat istrinya yang sedang hamil muda berlari menuruni tangga. Mas. Sinta yang terkejut, kala Roy malah mengendong dirinya. Apa kau lupa, jika kau sedang hamil? Sentak Roy. Yang lagi-lagi Sinta tidak bisa mengontrol tingkah aktif. Ya, Mas lebay deh. Aku hanya turun tangga saja kok. Elak Sinta, yang tak merasa jika itu tak akan membahayakannya dan kandungannya. Sin, jangan ceroboh. Kamu itu sedang hamil muda. Bu Mira menimpali. Mah, mulai besok Roy dan Sinta akan pindah ke kamar yang di bawah saja. Ucap Roy, yang khawatir dengan tingkah Sinta, saat dirinya tak di rumah. Mas, antar aku ke rumah Kirei ya. Pinta Sinta, yang bosan di rumah terus. Jawab Roy, lalu segera menyelesaikan sarapannya. Roy dan Sinta pun berangkat, dengan mengantarkan Sinta terlebih dulu ke rumah Kirei. Kap, hati-hati di jalan Mas. Sinta, sebelum turun dari mobil suaminya. Dan saat masuk ke rumah itu dia hanya melihat baby triplet dan kedua susternya di ruang keluarga tengah bermain. Hei, momi kalian mana? Tanya Sinta, sambil mencubit pipi baby Kim, yang empuk seperti kapas. Non Kirei sedang di kamarnya Non, dari semalam demam. Sahut Sus Laras. Kirei sakit? Tanya Sinta lagi. Dia pun langsung pergi ke atas, untuk ke kamar Kirei. Tok, tok, tok. Rei, aku masuk ya. Ucap Sinta di luar pintu Kirei. Klek, Sinta membuka pintu kamar Kirei, dan melihat Kirei yang masih meringkuk di kasurnya. 21. Kamu sakit Rei. Kenapa tidak ke dokter? Wah para Om Sam, istrinya sakit malah dibiarkan. Cerocos. Sinta. Aku hanya demam saja Sin, sekarang sudah turun kok. Sahut Kirei, karena tadi dia sudah meminum obat. Dan sekarang badannya sudah berkeringat. Walaupun demam juga harus diwaspadai Rei, sekarang lagi musim DBD. Tapi masa iya di rumah ini ada nyamuk? Celoteh Sinta, yang membuat Kirei tertawa kecil. Aku demam karena putlen 9ku digigit baby triplet. Apa?
Sinta yang langsung melotot kala melihat Putin 9 Kirei lecet dan masih memerah bekasnya. Gelek, Sinta menelan ludahnya, dan bergidik ngeri, membayangkan dia juga nanti akan menjadi seorang ibu. Kirei pun turun dari tempat tidurnya untuk membersihkan dirinya dulu, untuk segera melihat baby triplet. Aku tunggu di bawah ya Rei. Sinta yang keluar dari kamar Kirei, dan menghampiri baby triplet lagi. Gigi sekecil ini bisa membuat momi kalian sampai demam. Ucap Sinta, lalu menyodorkan jarinya pada mulut baby Semi. Aak! Sinta berteriak, saat jarinya langsung digigit oleh baby Semi. Susan dan Laras malah tertawa melihat kelakuan Sinta. Ternyata gigi mereka tajam sekali. Hehe. Semi yang malah menggoda Sinta. Kirei yang sudah selesai mandi pun langsung menghampiri Sinta, yang sedang mengomeli baby triplet. Memangnya mereka ngerti Sin? Kirei yang malah tertawa. Lalu memangku baby Ken. Non, bidan Intan sudah datang. Ucap Mbok Sumi, memberitahukan Kirei. Kirei pun langsung periksa oleh bidan Intan di kamar tamu yang ada di bawah. Sam membaca surat kerjasama yang diajukan Adam. Dan dia langsung menandatanganinya. Terima kasih Sam. Ucap Adam. Saat Sam dan Adam masih mengobrol membicarakan tentang dunia bisnis, Roy masuk ke ruangan itu membawa makanan untuk makan siang. Sudah jam makan siang, kita makan dulu. Ajak Roy, lalu membuka makanan yang dia bawa. Yang ternyata, ayam geprek dengan level 5. Kau benar-benar sudah tidak waras Roy. Ucap Sam, yang tentu saja tidak akan sanggup memakannya. Sam akhirnya meminta opnya untuk membawakan makan siang di kantin kantornya. Sementara Roy dan Adam, yang sama-sama mempunyai istri yang sedang hamil, terlihat begitu menikmati ayam geprek itu. Walaupun kening mereka sudah basah oleh keringat, dan ingus mereka pun sudah keluar turun naik. Hanya Sam saja yang masih waras, makan dengan sayur. Roy yang sudah selesai makan. Tok, ini rujaknya tuan. Ucap Op yang masuk ke ruangan Sam, dengan membawa rujak buah yang dipesan oleh Roy. Rujak. Beo Sam, dan langsung melirik ke arah Roy dan Adanem. 22. Roy langsung bangkit dari duduknya dan mengambilnya. 1 minggu ke depan tidak ada libur ataupun cuti. Apapun alasannya. Roy hanya tertawa saja mendengar ancaman Sam, dan lanjut menikmati rujaknya bersama Adam. Sementara Sam menyesap rokoknya setelah selesai makan. 23. Selagi mominya sedang mendapat perawatan dari bidan Intan di kamar, baby triplet asik bermain bersama Sinta, di mana mereka tertawa melihat mulut comel Sinta. Kalian rakus sekali, sama sepertiku, hehe. Ucap Sinta, yang menyuapi baby triplet buah-buahan yang sedang dimakannya. Hahaha. Asam ya Kim. Sinta menertawakan baby Kim, yang dimana ekspresi wajah baby Kim begitu lucu saat Sinta memberikannya buah blueberry. Ya ampun Sin. Kirei yang sudah selesai dan keluar dari kamar tamu. Melihat ketiga bayinya yang tadinya rapih dan bersih, sekarang ketiga bayi itu belepotan, dengan rambut mereka yang dikuncir seperti pohon kelapa. Apalagi baby Ken kepalanya dipakaikan bando oleh Sinta. Wah kakak. Lucu kan Rei? Aku sedang menghukum mereka. Karena sudah iseng pada mominya. Celoteh. Sinta. Susan dan Laras sejak tadi hanya tertawa saja, membiarkan Sinta menjadikan baby triplet seperti boneka mainannya. Sayang. Kalian dikerjain aunty kalian ya. Ucap Kirei dengan nada manja pada baby triplet. Mami. Celoteh baby Semi, dengan tangannya yang menunjuk kepada Sinta. Seolah sedang mengadu, Nyaem.
Baby Kim yang bergidik tapi masih terus memasukkan buah blueberry itu ke dalam mulutnya. Sus, tolong mandikan lagi ya, bajunya sudah kotor semua. Titah Kirei. Lalu membawa ketiga bayinya ke kamar. Setelah itu berikan mereka ASI, karena ini sudah jadwalnya mereka tidur siang. Ucap Kirei lagi, lalu menyiapkan baju-baju baby triplet. Kamu sih Sin, bikin kerjaan sus-susan dan sus Laras jadi double saja. Omel Kirei. Ayo. Kirei mengajak Sinta ke dapur, karena bumil itu sedang ngidam ayam woku buatannya. Jika di kantor hari ini suaminya sedang asik melahap rujaknya, Sinta justru meminta Kirei membuatkannya ayam woku dan bubur sumsum. Kirei yang merasa dirinya sudah lebih baik, tak tega menolak keinginan bumil itu. Kirei pun langsung bergegas untuk membuatnya. Sinta duduk manis di kursi memperhatikan Kirei yang mulai mengeluarkan bahan-bahan untuk memasak. Bo bantu non. Bo Sumi, membantu Kirei, menyiapkan perbumbuan. Semangat Momi Triplet. Ucap Sinta sambil nyengir dan memakan buah-buahan yang terhidang di meja. Makan. Saat Kirei sedang masak, Sinta iseng membuka handphone Kirei, dan membuka akun Instagramnya. Rei lihat sini. Sinta yang ternyata sedang siaran langsung di Instagram Kirei. Seketika followersnya pun banyak yang menonton live-nya. Wih tembus 2K Rei. Ucap Sinta. 24. Sin, Kirei menggelengkan kepalanya, dan menghindari kamera handphonenya. Kirei khawatir masuk notifikasi ke handphone suaminya, dan Sam melihatnya. Dan benar saja, Sam melihat live istrinya yang sedang memasak. Di mana banyak penonton yang mengomentarinya dan memuji. Istrimu sedang di rumahku. Tanya Sam pada Roy, yang sedang duduk bersandar di sofa. Tadi sebelum ke kantor, aku yang mengantarnya ke sana. Sahut Roy, yang belum mengetahui apa yang saat ini dilakukan istrinya. Sam bangkit dari duduknya menghampiri Roy, lalu memperlihatkan layar handphonenya. Sin sudah matikan. Ini masakannya sudah jadi, sekarang kamu makan dulu. Ucap Kirei, yang hendak menatanya ke meja makan. Setelah semuanya selesai Kirei duduk, dan mengambilkannya ke piring untuk Sinta. Pakai nasi. Sinta mengangguk, lalu mematikan live di IG Kirei, dan duduk untuk makan dulu. Hati-hati masih panas. Dari baunya saja sudah pasti enak ini Rei. Ucap Sinta, lalu mereka berdua pun mulai makan. Karena Kirei juga belum makan siang. Setelah selesai makan, Kirei mengecek ketiga bayinya dulu, yang sudah tertidur pulas. Sus, kalian makan siang dulu Gih. Saya sudah selesai makan tadi sama Sinta. Titah Kirei. Sis Laras dan Sus Susan pun keluar dari kamar itu untuk makan siang dulu, yang sudah dimasak oleh Kirei. Kedua suster itu makan bersama dengan Bos Sumi juga. Gimana timbangan kita tidak ke kanan terus, masakan non Kirei enak-enak. Ucap Sus Susan, saat tengah menikmati masakan Momi Triplet. Selama mereka bekerja jadi susternya baby triplet, perut mereka selalu dimanjakan oleh masakan-masakan Kirei, bahkan Bos Sumi pun jarang sekali masak. Rei, numpuk sekali DM Instagrammu, kenapa tidak dibuka atau dihapus saja? Ucap Sinta yang masih memainkan handphone Kirei. Aku tidak sempat Sin, mengupload foto dan video baby triplet saja sekarang jarang. Sahut Kirei, yang memang jarang bermain sosial media. Sinta pun mengecek DM yang masuk ke Instagram Kirei, dan oh my god Rei, Sinta membelalakan matanya, entah apa yang dia lihat di handphone Kirei. Lalu melirik pada Kirei dengan ekspresi wajah seolah sedang mendapat kejutan. Kenapa Sin? Tanya Kirei yang bingung melihat Sinta. Sebentar lagi baby triplet akan jadi baby selebritis. Ucap Sinta yang girang sekali dan memeluk.
Kirei. Sementara Kirei terdiam dan bingung dengan perkataan Sinta. Coba kamu baca ini Rei. Sinta memperlihatkan DM yang masuk ke Instagram Kirei, di mana isi DM itu adalah tawaran untuk baby triplet jadi brand ambassador produk susu dan popok. 25. Holmes. Aku pikir apa Sin? Sahut Kirei yang biasa saja. Itu DM-nya sudah 2 bulan lalu. Lanjut Kirei. Tapi kita bisa menghubunginya balik Rei, siapa tahu mereka masih tertarik, apalagi sekarang baby triplet semakin lucu dengan gigi gergajinya. Tutur Sinta, yang justru excited sekali. Jangan Sin, aku harus membicarakannya dulu dengan Mas Sam, dan keputusannya ada di tangan Mas Sam. Cegah Kirei, yang takut suaminya tidak setuju dan memberi izin. Sylvia menyambut Adam yang baru pulang dari kantor sore ini. Capek ya kak? Tanya Sylvia, membantu melepaskan jas suaminya, dan dasinya. Tidak terlalu, karena sekarang ini belum terlalu banyak yang kukerjakan. Dari pagi sampai siang aku di kantornya Sam, dan makan siang bersama mereka. Tutur Adam. Adam juga menceritakan tentang Roy, yang seperti orang kerasukan saat makan ayam geprek dan rujak. Padahal Bang Roy dari kecil tidak suka makan pedas, memang ada-ada saja ya kak kelakuan orang ngidam itu. Sahut Sylvia, seraya tertawa kecil. Kap. Adam mengecup Sylvia. Apa tadi kamu merasa kesepian? Selama aku di kantor. Tanya Adam, karena ini kali pertamanya dirinya meninggalkan Sylvia seharian. Dan mungkin akan terus seperti itu, karena dirinya yang sekarang memegang perusahaan. Tidak, tadi siang aku tidur sampai jam 3. Karena ibu dan ayah tadi pergi. Jawab Sylvia. Kemana? Aku tidak tahu kak, ibu tidak bilang dia mau kemana-mananya. Jawab Sylvia. Kak, mandi dulu. Cegah Sylvia, saat Adam akan menyambar bibelnya. Sebelum mandi please. Pinta Adam, yang langsung menggendong tubuh Sylvia ke atas tempat tidur. Sore itu Adam dan Sylvia berbagi peluk dulu sebelum mandi. Ah kak. D3 sah Sylvia, saat milik suaminya sudah masuk menerobos ke intinya. Adam yang memagut belbir Sylvia, sembari menggerakkan pinggulnya. Kini kedua pasutri baru itu, saling melenguh menikmati pergulatan di sore hari. Roy dan Sam pulang berbarengan ke rumah Sam. Dan ketika sampai di sana, Sam melihat Kirei dan Sinta tidur di sofa, dengan televisi yang menyala. Sepertinya kedua wanita itu tadi menonton drakor sampai mereka ketiduran di sana. Roy, segera angkut istrimu. 26. Sam berjongkok di samping istrinya yang sedang tertidur, dan dengan isengnya dia membuka mata Kirei yang sedang terpejam. Mas. Kirei langsung terbangun, kakak melihat suaminya sudah di depannya saat ini. Mas sudah pulang? Tanya Kirei, yang terlihat panik, melihat jam di dinding sudah menunjukkan jam 18.30 WIB. Dan Kirei belum masak untuk makan malam. Sudah sekitar 30 menit yang lalu. Bohong Sam, sengaja mengerjai istrinya. Mulut Kirei membulat, dia langsung mengikat rambutnya bergegas ke dapur, masak untuk makan malam. Sementara Roy masih membangunkan Sinta yang tidur seperti kebo, bahkan Sinta sampai mendengkur saking pulasnya. Hais! Sinta yang akhirnya terbangun, kala Roy menjepit hidungnya. Mas. Sentak Sinta yang kesal. Ayo kita pulang. Ajak Roy. Nanti saja mas, kita makan malam dulu di sini. Tolak Sinta, lalu melihat ke arah televisi. Ternyata drama yang dia tonton dari episode 1 sekarang sudah sampai di episode 7. Hah? Perasaan aku tidur sebentar deh. Monolog Sinta, yang merasa tidurnya baru beberapa menit yang lalu. Ini sudah hampir jam 7 malam,
dan kau pasti tidur dari sore. Sahut Roy, membuka jas dan dasinya. Lalu duduk di samping Sinta. Sementara Kirei di dapur saat ini sedang satset memasak, selagi suaminya sedang membersihkan diri dulu. Rei, aku bantu. Sinta yang menghampiri Kirei, lalu membantunya. Sin, duduk saja. Aku masak tidak banyak kok, hanya 3 menu saja. Larang Kirei, karena Sinta sedang hamil muda. Bo, tolong bawakan ke meja makan ya, Rei mau ke kamar dulu siapin baju Mas Sam. Titah Kirei, setelah menyelesaikan masakan terakhirnya. Bo Sumi dan Sinta pun menata masakan Kirei ke atas meja. Ceklek, Kirei membuka pintu kamarnya, ternyata Sam sudah selesai mandi dan berganti baju. Maaf Mas. Ucap Kirei, dengan bibirnya yang meringis. Apa saja yang kau lakukan hari ini? Tanya Sam, menginterogasi istrinya. Mengurus baby triplet, masak dan nonton drakor menemani Sinta. Jawab Kirei. Hanya itu. Kirei mengangguk, dan Sam tersenyum tipis, karena sepertinya ada yang istrinya itu lupakan. Dan sudah pasti Sam akan menghukumnya nanti. Ayo Mas kita makan dulu, Tuan Roy dan Sinta sudah menunggu. Ajak Kirei. Mereka belum pulang. 27. Dan Kirei tertawa sambil mencubit suaminya, yang seperti ingin mengusir keberadaan Sinta. Jangan begitu Mas, Sinta itu sedang hamil, ucap Kirei, lalu mereka pun turun ke bawah. Selamat makan malam Om Sam. Ucap Sinta, yang menjadi tuan rumahnya sekarang. Kini keempat orang itu memulai makan malamnya. Hua, Papa. Papa. Baby Semi menangis kencang dan memanggil papahnya. Ba, kenapa? Tanya Sus Laras, yang baru selesai menggantikan popok Baby Ken. Jarinya digigit sama Baby Kim. Jawab Sus Susan. Yang kecolongan. Kim dan Semi sepertinya sedang bermain, di mana Semi mengarahkan tangannya pada Baby Kim, dan Kim langsung menggigitnya. Ya ampun Mbak, ada-ada saja mereka ini. Sus Susan yang malah tertawa. Ras, kamu kok malah ketawa sih, siap-siap kita dimarahi Tuan Sam ini. Ucap Sus Susan yang sudah ketakutan. Hua, Papa. Semi yang masih menangis, Sus Susan coba meniup-niup jari telunjuknya, di mana ada bekas gigitannya dari gigi Baby Kim. Kirei yang mendengar suara tangisan dari Baby Semi, menghentikan makannya. Mas, aku ke kamar Baby Triplet dulu, Semi nangis. Izin Kirei. Biar saja dulu, kan ada susternya. Kau selesaikan dulu makanmu. Sahut Sam. Tapi sebagai seorang ibu, Kirei tidak bisa makan dengan tenang, jika suara tangisan dari anaknya masih terdengar. Sebentar saja Mas, Semi nangisnya kencang sekali, ada apa? Paksa Kirei, lalu berlari untuk naik ke atas kamar Baby Triplet. Ceklek, Kirei membuka kamar Baby Triplet, dan melihat Baby Semi sedang digendong oleh Sus Susan. Semi kenapa Sus? Tanya Kirei, melihat Semi menangis kejer. Sementara Ken dan Kim anteng. Itu non, tadi. Jari Baby Semi digigit Baby Kim. Entahlah Kirei harus marah atau menahan tawa kala mendengar itu. Ya ampun nak, kenapa masih bayi saja kalian sudah iseng? Kirei mengambil Baby Semi dari gendongan Sus Susan. Mami. Semi yareng seperti mengadu dan mengacungkan jarinya pada mominya. Iya Momi tahu, maafkan kakakmu ya. Dia pasti tidak sengaja. Sahut Kirei. Papa. Semi memanggil papahnya lagi. Mau ke papa. Kirei pun membawa Baby Semi turun ke bawah, untuk ditenangkan oleh papahnya. Hua, Papa. Suara tangisan Semi nyaring terdengar di belakang Sam. Sam langsung menoleh, dan bangun dari tempat duduknya. Kenapa?
Tanya Sam. Jarinya digigit Kim Mas. Jawab Kirei. 28. Bewahaha. Sinta yang sedang makan langsung tertawa kencang. Anak-anakmu luar biasa Rei, setelah mominya sekarang adiknya yang jadi korban dari gigi gergajinya. Celetuk Sinta. Lagi-lagi mereka ceroboh, apa saja kerjaan mereka. Sehingga tidak memperhatikan hal seperti ini terjadi. Marah Sam pada Susan dan Laras. Sam sampai meninggalkan makannya yang belum selesai, untuk menenangkan baby Semi. Sam mengendong baby Semi membawanya ke area kolam renang. Sin, ini tidak lucu tahu. Kasihan Semi, jarinya sampai merah bekas gigitan gigi Kim. Ucap Kirei, karena Sinta masih menertawakan hal konyol itu. Lucu Rei, sahut Sinta, yang membayangkan jika nanti baby twins-nya juga pasti seperti itu. Setelah selesai makan, Roy dan Sinta pun berpamitan pulang. Baby Semi yang sudah tenang dan anteng lagi, dibawa kembali ke kamarnya. Kenapa kau menggigit adikmu Hem? Tanya Sam pada baby Kim. Hehi, pah. Baby Kim malah tertawa, dan menepuk-nepuk pipi papahnya. Kap. Sam mencium pipi gembul baby Kim. Ini kali keduanya kalian ceroboh. Ucap Sam pada Susan dan Laras. Dan mereka hanya terdiam menunduk saja. Setelah baby triplet tertidur, Sam dan Kirei keluar dari kamar itu. Mas tidak mau melanjutkan makan lagi? Tanya Kirei. Tidak. Aku ingin segera menghukummu. Sahut Sam, lalu menarik Kirei masuk ke kamar mereka. Memangnya aku melakukan kesalahan apa? Kirei yang bingung. Live Instagram sampai 1 jam. Jawab Sam, yang langsung mengukung tubuh Kirei, dan membuka kancing baju Kirei. Itu Sinta yang melakukannya Mas. Kilah Kirei. Dan Sam tak menanggapinya, Sam malah sibuk melucuti baju istrinya, sampai dia melupakan jika putin 9 skuisi istrinya itu masih lecet. Ah, sakit Mas, ringis Kirei, saat Sam mulai menyesapnya. Tapi kali ini Sam menyesapnya dengan lembut. Setelah puas menyesap 2 skuisi itu, Sam mulai menyambar bibeler Kirei. Mereka saling memagut, dan memperdalam kelumannya. Kau membuatku tidak fokus tadi siang. Ucap Sanem, lalu melepaskan penutup kain terakhirnya. Sam memasukkan juniornya yang sudah tegang pada lian 9 istrinya dengan sekali hentakan. Pekik Kirei. Ini hukuman untukmu. Ucap Sam, yang menghentakkan lagi pelenggulnya membuat juniornya masuk semakin dalam. Terlalu dalam Mas. Rintih Kirei. Aku suka. Sahut Sam lalu, memagut bibeler istrinya. Mas. D3 sah Kirei, dengan mengalungkan kedua tangannya pada leher suaminya. Aku tahu kau menikmatinya. Goda Sam, lalu mulai mempercepat hentakannya, membuat kedua skuisi. 29. Kirei sampai terguncang, karena gerakan brutal suaminya. Kamar itu sekarang dipenuhi suara D3 sahan dari pasutri yang sedang berbagi kenikmatan. Sam menggempur istrinya lebih dari 1 jam. Setelah selesai menuntaskan hasratnya, Sam memeluk istrinya yang terkulai lemas. Mas. Ada yang ingin ku bicarakan. Ucap Kirei, berbalik badan, menghadap suaminya. Apa? Ada tawaran untuk baby triplet syuting iklan produk susu dan pokok, boleh tidak? Tanya Kirei. Tidak. Aku tidak suka anak-anakku terlalu dipublish. Tolak Sam. Yang tak mengizinkannya. Padahal tadinya Kirei sempat berpikir untuk menerima tawaran itu. Agar baby triplet bisa melihat diri mereka yang menjadi bintang iklan, ketika nanti sudah dewasa. 30. Pagi ini Sylvia membantu ibu mertuanya di dapur memasak, dan menyiapkan sarapan untuk pagi ini. Kak Adam sukanya apa Bu?
Tanya Sylvia, yang sedang membuat sayur bayam dengan jagung. Adam itu apapun juga suka, dia tidak pilih-pilih makan sih dari kecil. Sahut Bu Yanti, yang sedang mengajari Sylvia memasak. Sylvia mau buatkan bekal untuk dibawa Kak Adam ke kantor Bu. Ide Sylvia. Dan Bu Yanti mengangguk seraya tersenyum. Setelah selesai memasak, Sylvia kembali ke kamarnya. Untuk membantu memasangkan dasi, karena Adam belum bisa memasang dasi sendiri. Aku tadi habis masak Kak, bareng Ibu. Ucap Sylvia, sambil memasang dasi pada kerah kemeja Adam. Setelah Adam rapi dengan setelan kantornya mereka pun keluar, dan sarapan bersama. Ayah kenapa? Tanya Adam, yang melihat ayahnya, seperti kurang sehat. Ayah tidak apa-apa Dam, hanya sedikit tidak enak badan saja. Sahut Pak Bima. Apa ayah mau ke dokter untuk check up? Biar Adam antar sebelum berangkat ke kantor. Tawar Adam. Tidak Dam, obat ayah masih ada, ayah hanya perlu istirahat saja. Tolak Pak Bima. Entah apa ada yang sedang disembunyikan orang tuanya Adam, karena beberapa hari ini Pak Bima dan Bu Yanti tidak terlihat seperti biasanya. Mereka pun kini memulai sarapannya. Dan setelah sarapan Sylvia memberikan lunbak yang berisi bekal kepada Adam. Ini Kak, aku tadi yang menyiapkannya. Ucap Sylvia, lalu mengantar Adam sampai ke depan pintu. Terima kasih, Kak. Adam mengecup kening Sylvia, lalu masuk ke dalam mobilnya. Setelah kepergian Adam ke kantor, Sylvia ikut duduk di ruang keluarga bersama ibu dan ayahnya. Pah, pah, pah. Ketiga bayi itu memanggil-manggil papahnya terus, padahal Sam sudah mau berangkat ke kantor. Dan pastinya dia akan telat. Papa mau berangkat ke kantor dulu sayang. Ucap Sam pada ketiga bayinya. Coba gendong dulu Mas, biar mereka tidak nangis melihat Mas Sam pergi. Ucap Kirei. Sam pun menggendong bergantian ketiga bayinya, dan menciumnya. Papa berangkat dulu ya. Papa usahakan sore Papa sudah pulang. Ucap Sam, berpamitan pada baby triplet. Dan sekarang baby triplet sudah digendong oleh Kirei, dan kedua susternya. Tolong kalian fokus menjaga mereka, jangan sampai lengah lagi. Pesan Sam pada Susan dan Laras. Mereka pun mengangguk paham. Dadah Papa. Kirei mengajari anak-anak untuk melambaikan tangan pada papahnya. Setelah Sam berangkat ke kantornya, Kirei dan kedua susternya membawa baby triplet ke ruang tengah. Agar bayi itu bebas bergerak dan bermain dengan mainannya. Ah, dah, Oce Kim saat Semi merebut mainan yang sedang dipegangnya. 31. Hua. Mami. Semi menangis, saat Kim merebutnya kembali. Sayang, kenapa? Kirei yang coba mengamankan kedua bayi itu. Sepertinya baby Kim dan baby Semi harus dipisahkan non. Usul Sus Laras, karena kedua bayi itu seperti tak bisa dipersatukan. Berbeda dengan baby Ken yang anteng sendiri dengan mainannya. Kirei pun mengambil baby Kim, didudukan di dekatnya, dan baby Semi bersama Sus Laras. Hufet. Kirei menghela napasnya. Masih bayi saja sudah kelihatan sifat baby Kim dan Semi yang seperti kucing dan tikus. Kalian itu bersaudara, dan kembar. Harus akur. Momi tidak mau melihat kalian nantinya selalu ribut. Ucap Kirei pada ketiga bayinya. Sepertinya Kirei sudah mulai pusing dengan perkembangan ketiga bayinya yang semakin aktif dan iseng. Coba papa kalian, jadi momi sehari saja. Yang 24 jam bersama kalian. Monolog Kirei, yang ingin melihat batas kesabaran dan kekuatan Sam mengasuh baby triplet seharian. Mimi. Kim yang meminta Mimi susu pada mominya. Dengan tangannya yang sudah meraba-raba pabrik susu mominya. Mimi.
Kim dengan mulutnya yang sudah mangap memperlihatkan gigi gergajinya. Sayang Putlen 9 Momi masih sakit, Kim minum susu didot dulu ya pintar. Ucap Kirei, lalu meminta sus-susan untuk membuatkan ASI baby Kim. Kirei bukan tidak mau menyusui baby triplet lagi, tapi memang saat ini Putlen 9-nya masih sakit, karena tadi malam digarap oleh bayi besarnya. Wakakak. Mas, hanya ini saja yang bisa kita jual dan langsung menghasilkan uang. Ucap Bu Yanti, mengambil kotak perhiasannya di dalam lemari. Yanti, maafkan aku. Lirih Pak Bima, yang benar-benar merasa bersalah dan menyesal. Karena kelakuan buruknya dulu dengan Selin, sampai sekarang masih menjadi bumerang dalam kehidupan rumah tangganya. Di mana ternyata Selin mengancam Pak Bima dan Bu Yanti, akan menyebarkan foto dan video tak senonohnya dengan Pak Bima, jika mereka tidak memberikan sejumlah uang yang mintanya. Yang penting keluarga kita aman Mas, aku takut wanita itu nekat, apalagi saat ini Adam sedang berjuang membangun lagi perusahaan kita. Sahut Bu Yanti, yang pastinya jika Selin benar-benar melakukan hal itu, akan berdampak pada perusahaannya lagi. Bu Yanti pun memasukkan perhiasannya ke dalam tas, untuk dijual, lalu uangnya diberikan pada Selin, yang sudah menunggu mereka. Ayo Mas. Bu Yanti dan Pak Bima pun keluar dari kamarnya. Dan melihat Sylvia masih di rusnik tengah, sedang menonton film. Bu, Ayah, kalian mau kemana? Tanya Sylvia. Ibu dan Ayah mau keluar dulu sebentar. Ternyata obat Ayah ada yang sudah habis. Bohong Bu Yanti, agar Sylvia tak curiga. Karena jika Sylvia tahu, dan memberitahukannya kepada Adam, sudah pasti Adam akan melakukan tindakan yang semakin membuat Selin gila. Kamu tunggu dulu di rumah ya. Ibu dan Ayah tidak lama kok. Ucap Bu Yanti, lalu pergi. 32. Total uang yang didapatkan dari hasil menjual sebagian perhiasan adalah 500 juta. Mas, aku akan menyimpannya 300 juta, untuk biaya 4 bulanannya Sylvia, dan simpanan jaga-jaga untuk biaya lahirannya juga. Ucap Bu Yanti. Karena Selin meminta uang kepada mereka senilai 200 juta. Bu Yanti pun memasukkan uang itu ke amplop coklat, dan pergi ke tempat yang sudah dikirim alamatnya oleh Selin. Apa benar di sini Mas? Ini jalanan sepi, dan mana dia? Tanya Bu Yanti yang ragu dan takut. Tak lama sebuah mobil berwarna hitam menghampiri mereka, dan turunlah Selin dari mobil itu. Tanpa berkata apapun, Bu Yanti langsung mengambil amplop coklat dari dalam tasnya. Lalu memberikannya ke tangan Selin. Selin tersenyum tipis, setelah melihat nominal uang di dalam amplop itu. Selin, tolong jangan mengganggu keluargaku lagi. Mereka tidak bersalah, akulah yang bersalah di sini. Kau boleh menghukumku, tapi jangan melibatkan istri dan anakku. Ucap Pak Bima pada Selin. Kau juga sudah mencampakkanku, setelah menikmati TV buku. Dan kau telah mengelabuiku, karena rumah yang kau berikan padaku, sudah diambil oleh putramu. Sentak Selin, yang sepertinya menyimpan dendam juga pada Pak Bima. Bu Yanti hanya terdiam saja, menatap wanita berhati iblis di depannya saat ini. Setelah mendapatkan uang itu Selin langsung masuk ke dalam mobilnya dan pergi dari sana. Hahaha. Rasakan kau bandot tua. Memangnya aku peduli pada keluargamu? Umpat Selin, yang tertawa puas bersama Jackson. Karena Selin berhasil mendapatkan uang dari memeras Pak Bima, sehingga dia tidak harus menjual dirinya. Lagi. 33. Setelah menemui Selin, dan menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh Selin, Bu Yanti dan Pak Bima pun langsung kembali pulang ke rumahnya. Bu Yanti menghampiri Sylvia ke kamarnya. Tok, tok, tok. Ceklek, ibu sudah pulang. Tadi Sylvia ketiduran. Ucap Sylvia,
saat membuka pintu kamarnya. Bu Yanti pun masuk ke kamar Sylvia dan Adam, lalu duduk di sisi tempat tidurnya dengan Sylvia. Simpan ya. Tiba-tiba saja Bu Yanti memberikan amplop coklat yang berisi uang senilai 300 juta. Ini apa Bu? Tanya Sylvia, yang bingung, dan belum tahu isi dari amplop itu. Itu uang, untuk jaga-jaga nanti biaya kamu melahirkan. Jawab Bu Yanti. Sylvia terdiam, dan merasa tidak enak hati untuk menerimanya. Tapi Bu, kenapa harus diberikan sekarang? Dan kenapa berikan pada Sylvia? Adam sekarang sudah dewasa, dia tidak pernah lagi meminta uang pada ayah dan ibunya. Tutur Bu Yanti, yang terlihat sedih, karena dulu biasanya Adam selalu meminta uang bulanan pada mereka, dengan nominal yang cukup besar. Tapi setelah menikah, Adam tidak pernah lagi memintanya, bahkan Bu Yanti tidak tahu apakah Adam saat ini masih menyimpan uang atau tidak ATM-nya. Kamu simpan saja, dan jangan bilang pada Adam dulu. Pesan Bu Yanti. Sylvia pun mengangguk kecil, dan menerimanya. Sesuai dengan pesan ibu mertuanya, Sylvia akan menyimpan uang itu untuk nanti jika dibutuhkan saat dirinya akan melahirkan. Terima kasih Bu. Ucap Sylvia. Lalu Bu Yanti pun keluar dari kamar itu, dan kembali ke kamarnya. Aku sudah memberikan uang itu pada Sylvia Mas, ucap Bu Yanti pada Pak Bima. Yanti, apa kita pindah saja ke kampungku, hidup di sana? Menghabiskan masa tua kita di kampung? Tanya Pak Bima, yang mempunyai rencana pulang ke kampung halamannya. Di sana masih ada rumahku, dan aku bisa berkebun untuk menyambung kehidupan kita. Lanjutnya, Pak Bima merasa frustasi, dan tidak tenang, selama Selin mengganggu keluarganya. Bukannya aku tidak mau Mas, tapi saat ini Sylvia sedang hamil. Dan Adam pun pasti curiga, jika tiba-tiba kita memutuskan untuk tinggal di kampung. Sahut Bu Yanti. Memegang tangan Pak Bima. Aku yakin kita bisa melewati ini semua Mas, dan wanita itu tidak akan mengganggu kita lagi. Aku ingin melihat Adam sukses dan hidup bahagia dengan istri dan anaknya nanti. Tutur Bu Yanti, yang ingin mendampingi Adam, yang saat ini tengah berjuang membangkitkan perusahaan keluarganya. Ih. Bu Nisa memanggil suaminya yang sedang asik duduk di gazebo. Mami mau ke rumah mamahnya Sinta. Ucapnya, yang meminta izin Pak Reza, untuk pergi ke rumah besan. Ya, mau apa Mi? Tanya Pak Reza. Mami mau memberitahukan mereka, tentang niatan Mami yang mau buat acara syukuran atas kehamilan. 34. Sinta, dan juga sekalian acara 4 bulanannya Sylvia. Tutur Bu Nisa, yang akan mulai mempersiapkannya dari sekarang. Bu Nisa pun pergi ke rumah Bu Mira dengan diantar sopirnya. Sin, kamu makan apa ini? Tanya Bu Mira, yang melihat Sinta sedang makan makanan yang dia pesan dari GoFood tadi. Ini namanya seblak mah. Sahut Sinta, yang sepertinya begitu menikmati makanannya itu. Bu Mira pun duduk di samping Sinta, dan mencoba mencicipinya. Pedas sekali. Ucap Bu Mira, yang langsung meminum air putih di gelas milik Sinta. Jangan makan yang terlalu pedas-pedas Sin. Tegur Bu Mira. Baru hari ini kok mah, mungkin Sinta lagi ngidam kali ya mah, hehe. Sahut Sinta, yang memang tiba-tiba saja menginginkan makanan itu. Saat Sinta dan mamahnya tengah asik menonton di ruang tengah, dan mulut Sinta yang tak berhenti mengunyah. Mereka dikejutkan dengan kedatangan Bu Nisa. Mami, ucap Sinta, lalu membetulkan posisi duduknya. Loh Bu Nisa, kapan kesini? Tanya Bu Mira yang terkejut, karena tak mendengar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Baru saja kok, dan tadi kebetulan Mbak Wati ada di luar. Sahut Bu Nisa, lalu duduk di samping Sinta. Aduh.
Calon cucu mami jangan dikasih makan pedas terus dong. Omel Bu Nisa, yang melihat seblak di mangkok dengan kuah merah. Sinta masih ada. Saya juga tadi sudah menegurnya Bu, tapi ada saja alasannya ngeles. Sahut Bu Mira. Bu Nisa mengambil mangkok itu, dan menyimpannya ke dapur. Sinta lapar terus mie sekarang-sekarang ini, badan Sinta juga kayaknya udah naik deh. Ucap Sinta, dengan mulutnya yang manyun. Membayangkan sebentar lagi tubuhnya akan bengkak dan perutnya buncit. Tidak apa-apa, memang normalnya orang hamil begitu. Sahut Bu Nisa. Tapi dulu Kirei tidak mie, badannya tidak bengkak, hanya perutnya saja yang segede gentong. Bu Nisa dan Bu Mira tertawa mendengar ocehan mulut Sinta. Mih, kenapa mereka belum terasa gerak-gerak ya? Sinta sambil mengelus perutnya. Kamu akan mulai merasakan gerakan mereka, saat sudah memasuki trimester kedua. Sahut Bu Nisa. Sinta pun tersenyum membayangkan bayinya yang akan terus tumbuh dan berkembang dalam rahimnya. Oh ya Mami kesini, mau membicarakan perihal acara syukuran atas kehamilan kamu, dan 4 bulanannya Sylvia. Bagaimana kalau diadakan minggu depan, jadi 1 minggu ini Mami yang akan mempersiapkannya. Papar Bu Nisa. Boleh Mi, di mana? Tanya Sinta, yang girang dan antusias sekali. Bagaimana kalau di taman rumah Mami saja, di sana kan luas, jadi kita buat acaranya outdoor. Usul Bu Nisa, tapi kalau kamu mau acaranya di hotel atau di gedung juga tidak apa-apa, nanti Mami yang atur. Lanjutnya. Kayaknya lebih enakan di rumah saja deh Mi, nanti biar Sinta dan Mas Roy yang akan memberitahu Sylvia dan Kak Adam. Sahut Sinta. Yang setuju dengan maminya. Bu Nisa, terima kasih ya. Sudah sangat perhatian sekali pada Sinta, saya saja sebagai ibunya tidak berpikir untuk membuat acara seperti itu. Tutur Bu Mira. 35. Kirei, Sinta dan Sylvia itu mereka adalah putri saya juga Bu, bukan menantu lagi, sahut Bu Nisa, yang memang sifat aslinya seperti ini. Walaupun kadang pelin-pelan dan mudah dipengaruhi. Setelah selesai membahas tentang acara syukuran dan 4 bulanan, Bu Nisa pun pamit pulang. Dan saat di tengah perjalanan, Bu Nisa meminta Pak Heru untuk mampir dulu ke rumah baby triplet. Ibu, masuk Bu, Non Kirei dan baby triplet sedang di ruang tengah. Sambut Mbok Sumi. Mami, nyam. Baby Kim yang sedang memakan buah-buahan yang sudah dipotong-potong oleh mominya. Mami. Kirei yang langsung bangun dan menyalimi tangan maminya. Jema, Ma. Ketiga bayi itu langsung merentangkan tangannya, saat gemanya datang. Gantian ya sayang, Gema gendong kalian satu-satu dulu. Bu Nisa yang langsung menggendong baby Ken terlebih dulu. Kap. Wangi sekali Ken, Bu Nisa yang mencium baby Ken, di mana baby Ken sedang memakan buah jeruk. Ya ampun Kim. Kamu gemoy sekali. Bu Nisa yang melihat baby Kim semakin gemoy. Setelah menggendong baby triplet bergantian, Bu Nisa pun duduk, dan membiarkan baby triplet menghabiskan dulu buahnya. Mami tadi habis dari rumah Sinta. Ucap Bu Nisa, lalu menceritakan juga pada Kirei tentang rencananya. Kirei yang mendengar itu setuju dan ikut merasa senang. Kapan Mi? Tanya Kirei. Minggu depan. Setelah selesai menghabiskan buahnya, tangan dan mulut baby triplet dibersihkan dengan tisu basah, lalu baju mereka pun diganti. Kim Malkannya lebih rakus Mi, dari kakak dan adiknya. Ucap Kirei, pada maminya yang sangat gemas sekali dengan kegemoyan baby Kim. Mami, Mimi. Baby Kim dan Semni yang meminta Mimi susu. Sus tolong buatkan dulu ASI mereka. Pinta Kirei. Memangnya sekarang mereka sudah tidak minum ASI langsung lagi? Tanya Bu Nisa,
Kasian melihat baby Kim yang sudah tidak sabar ingin minum susu, tapi harus menunggu Sus-Susan membuatkannya. Sudah beberapa hari ini tidak Mi, Ray sempat sakit, karena Putin 9 Ray digigit baby triplet. Jawab Kirei. Bu Nisa tertawa melihat ketiga cucunya yang lucu, dengan gigi gergaji depannya. Kasian cucu Gema, sekarang sudah tidak boleh mimi susu mominya lagi. Ucap Bu Nisa, lalu memangku baby Kim, menciuminya terus. Gema gemes sekali sama kamu Kim, ikut Gema pulang ya. Gema culik kalian bergantian. Cerocos Bu Nisa, sampai akhirnya dia menjerit, menjadi korban gigi gergaji cucunya. Mih. Kirei yang kaget dan melihat bibir mamihnya sudah jontor. Kirei sebisa mungkin menahan tawanya, dan memberikan mamihnya tisu, karena bibir mamihnya sampai berdarah digigit baby Kim. Kemarin juga jari Semi digigit Kim Mi, sepertinya gusi mereka memang lagi gatal-gatalnya, mau tumbuh lagi gigi baru. Ucap Kirei. Untung saja yang menggigitnya itu cucunya sendiri, sehingga Bu Nisa tidak bisa marah. 36. Bibir mami kenapa? Bewahaha. 37. Setelah digigit oleh baby Kim, Bu Nisa tidak berani lagi mencium mulut baby triplet. Sepertinya besok bibir Bu Nisa akan sariawan, karena bekas gigitan gigi baby Kim. Ayo minta maaf sama Gema sayang. Ucap Kirei pada baby Kim. Dan baby Kim malah tertawa sambil menepuk-nepuk tangannya. Gema, bah, Kim mengajak Gemanya bercanda, dengan memainkan tangannya ciluk bah. Nih, mami pulangnya nanti saja kalau Mas Sam sudah pulang, biar Mas mendengarnya langsung niatan mami. Ucap Kirei. Bu Nisa melihat jam di tangannya yang sudah menunjukkan jam 4 sore, yang artinya Sam juga pasti sebentar lagi pulang. Bu Nisa pun mengangguk. Dan pergi ke dapur, untuk mengambil makanan. Itu makanan tadi siang nih, Ray tidak masak banyak tadi. Ucap Kirei, saat maminya memakan masakannya tadi siang. Bu Nisa juga menceritakan tentang Sinta yang tadi makan makanan pedas. Memang orang ngidam itu aneh-aneh dan beda-beda ya Mi. Dulu Ray pas hamil muda ngidam makan buah lontar, dan untungnya ada yang jual saat itu. Tutur Kirei, mengingat masa-masa dulu dirinya saat hamil. Kirei pun ke kamar baby triplet dulu, untuk melihat ketiga bayinya, yang tadi dibawa oleh Sus-Susan dan Laras untuk dimandikan. Hua. Nah. Ketiga bayi itu terdengar menangis, dan Kirei langsung masuk dalam kamarnya. Sus, kenapa? Kok mereka kompak menangis? Tanya Kirei. Mereka mau main air terus non di bathtub. Jawab Sus-Susan. Dan Kirei menggaruk pelipisnya, ada lagi saja tingkah bayinya itu yang semakin membuat dirinya dan kedua susternya pusing. Ya sudah pakaikan bajunya dulu saja Sus. Nanti kita bawa keluar, titah Kirei, yang tidak mungkin juga membiarkan anak-anaknya terus berendam dengan bathtub. Mami. Hua. Si cengeng baby Semi. No sayang, nanti kalian masuk angin, jika main air terus. Ucap Kirei, yang merasa jika Semi sedang mengadu padanya. Setelah selesai dipakaikan baju, baby triplet dibawa ke ruang tengah lagi, dan mereka masih menangis. Kenapa? Tanya Bu Nisa, yang mengambil baby Ken dari Sus-Susan. Mau main air terus Mi. Sahut Kirei, lalu mengambilkan cemilan baby triplet. Saat Kirei sudah kembali, Sam baru saja masuk ke dalam rumah. Mas, Kirei yang langsung menghampiri suaminya, dan mencium tangannya. Ada Mami. Ucap Kirei memberitahukan suaminya, lalu Sam pun menemui maminya dulu, sebelum ke kamarnya. Sam melihat ketiga anaknya menangis, apalagi Kim dan Semi, yang seperti drama sekali tangisannya. Mereka kenapa? Tanya Sam. Kirei pun menjelaskan jika ketiga bayinya itu mau bermain air terus di bathtub.
38. Hums. Nanti kita berenang ya sama papa. Ucap Sam. Menghibur baby triplet. Dan saat Sam melihat maminya, Sam mengerutkan alisnya, melihat bibir maminya yang bengkak. Bibir mami kenapa? Tanya Sam. Kirei dan kedua suster baby triplet merapatkan bibirnya menahan tawa. Korban gigitan gigi Kim. Sahut Bunisa, sambil mengerucutkan bibirnya. Bewahaha. Di luar prediksi, Sam malah menertawakan maminya, yang terkena jebakan Batman Baby. Kim, Mas. Tegur Kirei, yang melihat suaminya tertawa ngakak. Kualat nanti kamu Sam menertawakan mami. Ucap Bunisa. Bunisa pun langsung membicarakan tentang rencananya itu pada Sam. Terserah mami saja. Sahut Sam, yang setuju-setuju saja. Lagi pula itu semua maminya sendiri yang mengurusnya. Tapi, apa tidak membuat keluarga Adam jadi tersinggung nih, jika mami yang menyiapkan acara 4 bulanannya? Pikir Sam, karena Adam dan keluarganya lebih berhak untuk itu. Papimu juga sempat berpikir seperti itu, makanya tadi mami ke rumah Sinta. Dan nanti Sinta dan Roy yang akan menyampaikannya pada Sylvia dan Adam. Sahut Bunisa. Setelah mengobrol dengan Sam, Bunisa pun berpamitan pulang, karena Pak Reza sudah bawel menelepon. Ya. Ya sudah, mami pulang dulu, papi kalian bawel sekali, nanti malam minta dibuatkan ayam teriyaki. Pamit Bunisa. Kap. 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 Bunisa mengecup pipi ketiga cucunya sebelum pulang, dia tidak berani lagi mencium mulut ketiga bayi itu sekarang. Rei antarmi. Ucap Kirei, yang mengantar maminya sampai keluar pintu. Hati-hati ya Pak Heru bawa mobilnya. Ucap Kirei, saat mobil maminya mulai melaju keluar. Mas mandi dulu Gih. Titah Kirei, karena Sam malah keterusan bermain dengan baby triplet. Sebentar lagi. Sahut Sam, yang senang melihat ketiga bayinya kini sudah tertawa. Kalian sudah senang main air ya? Bagaimana kalau akhir bulan ini kita liburan ke Bali? Serius Mas? Kirei yang langsung girang, karena selama ini suaminya terlalu sibuk bekerja. Sam mengangguk, dia akan meluangkan waktu 1 minggu nanti, untuk istri dan anak-anaknya. Sus Susan dan Sus Laras pun merasa senang, karena sudah pasti mereka ikut. Adam baru pulang dari kantornya, dan dia terlihat seperti senang sekali hari ini. Bu, ya, perusahaan kita sepertinya akan kembalikan naik lagi. Sudah ada 2 investor yang mau bekerja sama dan menanam saham di perusahaan kita. Ucap Adam, yang memberitahukan kabar baik pada ayah dan ibunya. Syukurlah Dam, sepertinya ini memang rejeki bayi kalian, dan atas bantuan dari Sam juga. Sahut Bu Yanti, yang begitu bahagia mendengarnya. Setidaknya sekarang, dia bisa merasa tenang. Sylvia dan Adam pun masuk ke kamar, dan setelah Adam selesai mandi, Adam melihat istrinya sedang mengobrol via telepon. Kak Sinta, Kak. Ucap Sylvia, saat Adam keluar dari toilet. 39. Sylvia tanya Kak Adam dulu Kak, sahut Sylvia, sebelum mengiyakan ajakan Sinta. Sylvia menghampiri suaminya, yang sedang memakai baju. Kak Sinta dan Bang Roy mengajak kita makan di luar. Gimana? Tanya Sylvia. Bisa, kebetulan aku jadi juga ingin mengobrol dengan Roy. Sahut Adam. Sylvia pun tersenyum senang, karena Adam menyetujuinya. Bisa Kak Sinta kirim saja alamat tempat makannya, nanti Sylvia dan Kak Adam ke sana. Ucap Sylvia, lalu mengakhiri obrolan via telepon itu. Sylvia yang melihat suaminya sudah rapi, dia pun langsung berganti baju juga. Kita mau makan di mana Mas? Tanya Sinta pada suaminya. Aku sedang ingin makan bakso Malang.
Sahut Roy, yang sejak tadi di kantor menginginkan makanan itu. Berarti kita harus ke Malang dong. Celetuk Sinta, dan Roy malah tertawa. Tidak harus, di Jakarta juga banyak tempat makan khusus bakso Malang yang enak. Sahut Roy, lalu mengirimkan nama dan alamat tempat makannya kepada Sylvia. Mas, jangan ganteng-ganteng. Protes Sinta yang cemburuan, jika melihat suaminya rapi. Bukannya dari dulu sudah seperti ini. Goda Roy. Pokoknya selama aku hamil, dan badanku membengkak, Mas Roy tidak boleh berdandan rapi. Roy tersenyum saja mendengar istrinya yang mencalk-mencak, padahal menurut Roy badan istrinya itu belum terlihat bengkak apalagi buncit. Ayo. Roy dan Sinta keluar dari kamarnya. Di mana sekarang kamar mereka berada di lantai bawah. Mah, Sinta dan Mas Roy keluar dulu ya. Pamit Sinta, pada mamahnya yang sedang menonton film bersama Mbak Wati. Roy sudah tiba di restoran itu, dan tak lama Adam dan Sylvia pun sudah sampai juga. Kak, Bang, sapa Sylvia menyalimi tangan Sinta dan Roy. Mereka duduk bersama, dan langsung memesan menu baksonya. Abangmu lagi ngidam bakso Malang. Celetuk Sinta. Sylvia dan Adam tertawa. Sembari menunggu pesanannya datang, Sinta mulai membicarakan perihal niatan mamihnya pada Adam dan Sylvia. Sebenarnya ibu juga sudah berencana untuk membuat acara 4 bulanan aku Kak. Sahut Sylvia, setelah mendengar penuturan Sinta.